nama kula Roslinda Azahra, saged dipun timbali Oci utawi Olin. Kula sakmenika angkatan 2019. Sampun ajenge semester gangsal. Di sini kita pakai mix aja ya, pakai bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu ya. Ada yang mau mimpin berdoa nggak? Dari teman-teman. Rido. Saya. Lainnya mute dulu ya, teman-teman. Oke, Rido, silakan. Sudah? Ya. Teman-temanku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar saat pelajaran nanti diberi kepahaman dan dan keselamatan. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rido dan teman-teman. Oh ya, karena kita sekarang masuk ke waktu belajar dan mengajar, aku harap teman-teman agak kondusif ya sekarang ya. Kita lihat situasi dan kondisinya. Jadi kita sekarang masuk ke acara yang sedikit formal. Jadi kurangi sedikit bercandanya. Bercanda boleh, tapi dikurangi sedikit ya. Oke, terus aku juga mau minta bantuan sama teman-teman. Nanti teman-teman diharap aktif ya belajarnya. Jadi kalau misalkan aku tanya, kalian menjawab. Kalau misalkan nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak dijawab nanti aku yang jawab sendiri. Oke, lanjut Mbak, artikel Pasinaon 1. Next. Nah, sasaran kita hari ini, kita harap siswa bisa mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis teks non-sastra secara lisan dan tulis. Yang kedua, menginterpretasikan, menanggapi, dan mengekspresikan isi teks non-sastra secara lisan dan tulis. Next. Oke, topik dino iki. Ing pasinaon siji, nitingi struktur artikel lan jenising artikel. Sing keloro, analisis isi artikel. Next. Oke, mengerteni teks non-sastra. Teks non-sastra itu apa sih? Teks non-sastra itu teks sing duweni karakteristik kayak mengkini. Nomor siji, duweni sifat nyata utawa objektif. Sifat nyata itu kepiye? Sifat nyata itu maksudnya dia fakta ya, jadi benar-benar terjadi, bukan merupakan karangan orang lain atau imajinasi orang lain. Terus objektif itu gimana? Objektif itu dia sudah melalui berbagai riset dan penelitian, jadi tidak menduga-duga. Terus yang kedua, migunakne basa ilmu. Maksudnya basa ilmu itu bahasa yang ilmiah, jadi bukan bahasa percakapan sehari-hari. Kalau misalkan di bahasa Jawa itu biasanya pakai basa kromo. Kalau tidak pakai basa kromo, basa ngoko, tapi ngokonya itu beda sama yang kita ucapkan sehari-hari. Jadi ngokonya basa Jawa yang baku itu bahasa ilmiah itu lebih ke basa Jawa daerah Ngayogyakarta karo Surakarta. Surakarta itu tahu ya, Solo. Surakarta itu Solo. Nah, kalau bahasa Jawa Timuran itu kan bahasanya udah kecampur-campur sama bahasa Jawa pesisiran, terus Osing, terus juga ada Madura, karena Jember kan dikenal dengan Pandalungan ya. Jadi Madura, Jawa itu kecampur-campur gitu. Yang nomor 3, pilihan tembung, ukara lan gaya basa sing winates. Ini maksudnya kita bahasanya formal, jadi nggak bisa asal-asal. Oke. Lanjut ke nomor 4, duweni makna denotatif. Jadi makna itu ada dua ya. Ada denotatif, ada konotatif. Ada yang bisa jelaskan kedua makna ini artinya apa? Belum ada ya? Jadi makna gimana? Oke. Makna denotatif ini adalah makna yang sebenarnya yang disampaikan oleh kata atau kalimat. Kalau makna konotatif itu seperti makna kiasannya. Jadi kalau misalkan kita mendengar frasa atau kalimat semangatku bagaikan api. Nah, itu sebenarnya kan bukan semangat kita dengan wujud nyata api ya, teman-teman, tapi semangat kita itu digambarkan sebagai api yang membara-bara. Nah,
Nah, itu makna konotatif. Nah, makna denotatifnya nanti kita mengatakannya saya sangat bersemangat hari ini. Nah, gitu. Jadi maknanya yang lugas secara langsung, tidak menggunakan kiasan. Mungkin menggunakan kiasan boleh, tapi tidak banyak. Mungkin hanya 1 atau 2 kalimat dalam satu rangkaian artikel. Gitu. Yang nomor 5, numuake kesan logis ing batin sing moco. Jadi ketika kita bikin suatu tulisan, nah tulisan itu harus terkesan logis, jangan terkesan kayak, ini menghayal, ini orang ini cuma mengandai-andai, ini kayaknya nggak beneran terjadi deh. Jadi orang harus percaya sama tulisan kita, kalau tulisan kita itu benar adanya dan bisa masuk di akal. Gitu. Oke, lanjut. Apa itu artikel? Artikel yaiku karangan nyoto kang komplit kang digawe kanggo diwartakake kang duweni tujuan kanggo ngandharake gagasan lan fakta kang bisa ndadekake wong yakin utawa percaya menehi piwulang utawa panglipur marang pamaca. Jadi sekali garis besarnya ya, artikel itu karangan yang nyata atau faktual yang lengkap dan digunakan untuk diberitakan. Tujuannya adalah menjelaskan suatu gagasan atau fakta yang bisa membuat orang yakin atau percaya. Selain itu, tujuannya juga memberikan suatu ilmu atau pembelajaran ataupun hiburan pada para pembaca. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya nitingin struktur artikel. Struktur artikel itu ada 3 ya, teman-teman. Ada pembuka, ada isi, terus ada dudutan atau kesimpulan. Nah, di pembuka ini kita masih menggambarkan sesuatu itu secara umum, masih belum spesifik. Misalnya, teman-teman mau kasih judul gempa bumi, misalnya. Gempa bumi sering terjadi di Indonesia, bla 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 bla, itu masih belum spesifik. Nah, ketika masuk ke isi, teman-teman bisa langsung menspesifikkan seperti gempa bumi itu terbagi atas 2 jenis, ada tektonik, ada vulkanik, nah kayak gitu. Terus yang di nomor 3, dudutan atau kesimpulan, itu kalian bisa menyimpulkan dari keseluruhan isi sama pembukanya. Dikumpulkan di kesimpulan itu. Gitu. Nah, jenis-jenisnya artikel itu ada 5. Yang pertama, artikel eksploratif, yaitu artikel sing ngandharake kanyakan menurut panalare penulis kayata panemon anyar. Jadi kalian kalau misalkan menemukan fenomena-fenomena baru, misalkan tiba-tiba hujan di bulan Juni. Hujan di bulan Juni itu kan dulu gempar ya, karena seharusnya Juni itu masuk ke musim kemarau. Nah, setelah ditemukan karena itu baru, kalian teliti tuh, kenapa ya kira-kira di bulan Juni ini kok ada hujan? Terus penyebabnya itu apa? Oh, karena ada pemanasan global dan lain sebagainya kayak gitu. Terus yang kedua, artikel eksplanatif, yaitu artikel yang nerangke masalah yang bisa dipahami pembacaannya. Nah, sebenarnya artikel eksploratif dan eksplanatif ini bisa dibilang sama. Tapi eksplanatif itu masalah yang sudah sehari-hari. Misalkan kayak gempa bumi tadi. Gempa bumi itu kan udah sering terjadi ya. Udah banyak orang yang tahu juga. Tapi kita mengulasnya lebih lanjut dan lebih dalam. Ya. Gempa bumi ini disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik dan lain sebagainya. Kayak gitu. Yang nomor 3, artikel deskriptif. Yaitu artikel sing ngandharake sawijining masalah ing masyarakat. Bentuknya kayata laporan utawa reportase. Nah, di artikel deskriptif ini kalian kayak sebagai orang ketiga, teman-teman. Jadi misalkan sekarang gempa bumi nih ya, naudzubillah, tapi sekarang gempa bumi. Nah, kalian itu ketika menulis artikel deskriptif, kalian jadi orang ketiga atau kalian jadi orang yang merasakan, gempa bumi berkekuatan berapa skala Richter, terus gempa bumi ini mengakibatkan tsunami atau tidak. Gempa bumi ini mengakibatkan beberapa rumah roboh dan korban jiwa kayak gitu. Jadi kalian berupa laporan dan reportase. Oke, next. Yang nomor 4, ada artikel prediktif, yaitu artikel sing isine petungan utawa ramalan apa kang dumadi ing mengkone manut petungan panulise. Nah, ini artikelnya seperti artikel perhitungan gitu ya, prediktif ya. Biasanya dikeluarkan oleh BMKG gitu. Seperti yang pernah hangat akhir-akhir ini, kalau Pulau Jawa Timur, Jawa, seluruh Jawa akan mengalami tsunami dan tenggelam kayak
gitu. Mereka itu kan mengeluarkan statement tersebut kan tidak ini ya teman-teman, tidak serta-merta, pasti ada perhitungannya dulu. Oh, ini didasarkan karena Pulau Jawa letaknya seperti ini, terus nanti ada gempa tsunami-nya itu seperti ini gitu. Jadi artikelnya itu prediktif. Nah, kalau di Jawa itu biasanya kita pakai primbon. Nah, buat teman-teman yang kira primbon itu ramalan goib-goib itu, sebenarnya itu agak sedikit salah ya teman-teman ya. Karena orang-orang terdahulu itu menggunakan perhitungan, jadi dihitung setiap hari itu dihitung kalau misalkan hari ini cuacanya kayak gini, terus orang yang lahir hari ini tuh pasti sifatnya kayak gini, nggak langsung kayak gitu. Diobservasi dulu bertahun-tahun, oh hari yang ini anak sifatnya kayak gini, terus anak yang lain juga, terus akhirnya dikumpulkan menjadi satu. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, primbon itu sifatnya untuk ini aja ya, preventif, tindakan yang bisa kita cegah gitu. Yang nomor 5, artikel preskriptif, yaitu artikel sing menehi tuntunan tumrap sing maca kanggo nindakake sawijine prakaryan saengga ora keliru utawa salah anggone tetindak. Nah, maksudnya artikel preskriptif ini artikel kayak tata cara atau melakukan sesuatu. Ada yang tahu nggak contohnya artikel preskriptif itu kayak apa? Contohnya tata cara melakukan sesuatu. Apa ya? Mungkin bisa kayak memasak atau cara menyalin artikel yang baik dari sebuah jurnal, itu bisa. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya analisis artikel. Ada 3 bacaan, terdiri dari 4 paragraf, tapi kita bagi 3 aja. Ada yang mau baca nggak ya, teman-teman? Harus ada ya. Saya boleh. Ayo, yang bilang saya itu tadi siapa ya? Dibantu dong. Kok nggak kelihatannya aku terspotlight. Siapa ya tadi yang cewek? Yang bilang saya? Saya, Kak. Oh ya, Nur Kafifah. Silakan. Rusake lingkungan hidup. Rusake lingkungan mujudake deteriorasi lingkungan kawisatra saka ilange sumber daya bumi. Banyu, hawa utawa udara, kurese kewan lan rusake ekosistem. Rusake lingkungan bisa mujudake salah sijine bebaya tumrap uriping menungsa. Bab iku wis nate diilingake dening High Level Threat Panel PBB. Rusake lingkungan amarga saka meneke warna sebab. Sing paling gedhe pangribawane yaiku krana pokal gawene menungsa. Oke, baik. Terima kasih Nur Kafifah. Mungkin Nur Kafifah agak deg-degan ya. Jadi ada beberapa kata yang masih kurang tepat membacanya. Jadi ini curese ya. Curese itu curese kewan lan rusak ekosistem. Terus tadi ada juga beberapa deteriorisasi. Nah itu. Ini nanti mungkin bisa dilatih lagi biar tidak terlalu deg-degan ya. Jadi anggap aja kita semua teman di sini. Oke. Nah, di pembuka ini itu masih dijabarkan secara umum ya teman-teman ya, masih belum terpoin-poin yang signifikan. Jadi rusak lingkungan amarga saka maneka warna sebab. Sing paling gede pangaribawane yaiku krana pokal gawene manungsa. Jadi rusaknya lingkungan itu karena berbagai sebab dan yang paling banyak memberikan pengaruh itu adalah tindakan dari manusia kayak gitu teman-teman. Jadi belum diketahui tindakan manusia yang seperti apa nih yang merusak lingkungan. Masa kita bernafas aja udah bisa merusak lingkungan? Kan enggak ya? Oke, lanjut. Oke, siapa yang mau baca nih? Saya, Kak. Siapa ya namanya? Afarel. Oh iya, oke, Afarel. Silakan Afarel. Analisis artikel. Lingkungan alam sing rusak bakal nduweni efek tumrap uripe manungsa lan nduweni potensi bakal kelakon anane bencana ing tembene. Rusake alam bisa disebabake dening faktor alam lan uga manungsa. Manungsa saya serakah lan orang nggatekne
lingkungan. Kamangka menawa kita bisa jaga lingkungan, mesti ora bakal gawe kapitunan tumrap awake dhewe lan generasi sebanjure. Kosok baline, yen kita bisa jaga agawe kestarine alam, kaendahan lan mumpangate bisa kanggo anak putu. Lingkungan alam kalebu lemah, banyu, alas lan hawa perlu dijaga supaya sumber daya alam tetap lestari lan ngasilake paedah kang maksimal kanggo karaharjane manungsa. Lingkungan kalebu lingkungan biotik lan abiotik. Lan yen lingkungan rusak, bab iki bisa anjalari ekosistem darat, segara lan kabeh makhluk kang ana ing jagat iki rusak uga. Alam sing rusak nyebabake panguripane bakal ngalami owah-owahan. Kewan-kewan bakal pindah panggonan golek papan sing bisa nyukupi kabutuhane. Oke, terima kasih ya Farel, sangat baik ya. Nah, di sini baru dijelaskan, ini kan isi neng artikel ya teman-teman. Jadi di sini baru dijelaskan, nah gimana manusia gimana yang menyebabkan rusakan lingkungan nih. Manusia sering serakah, lan orang dadek ke lingkungan. Maksudnya itu manusia semakin lama semakin serakah ya. Jadi apapun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dia, untuk dapat uang dan dapat kekuasaan gitu. Nah, yang di paragraf kedua ini membicarakan tentang lingkungan. Lingkungan itu lingkungan yang seperti apa maksudnya. Jadi bukan lingkungan rumah ya, tapi lingkungan alam gitu ya. Tanah, air, terus hutan, dan udara atau suhu gitu. Oke, next. Nah, di dudutan yang artikel, siapa nih yang mau baca? Yang belum ya? Yang belum aja. Halo? Teman-teman, ada yang mau baca nggak? Kalau belum ada, tak tunjuk aja ya. Kalau belum ada, jangan Rido lagi ya. Rido tadi kan udah baca doa. Aku pengen dengar suaranya. Wah, banyak ceweknya ya. Muhammad Wildan. Muhammad Wildan yang mana? Oh ya, itu oke. Silakan Muhammad Wildan. Wildan. Belum di-unmute ya? Maaf. Oke. Analisis artikel. Kerusakan alam sing paling gede disebabake dening manungsa ketimbang faktor alam kang dumadi ora saben dina. Owahe iklim global nedekake negara-negara maju duweni kawigaten gede tumrap rusake alam. Menawa iklim global owah bab iki nyebabake munggahe suhu amarga akumulasi gas emisi ing atmosfer utawa uga bisa kaistilahake global warming utawa pemanasan global. Indonesia minangka negara berkembang uga ngalami rusake alam kang duweni dampak negatif tumrap kaharjane panguripan. Kerusakan lingkungan amarga pokale manungsa nyebabake pegebluk utawa penyakit bencana lan kapitunan tumrap manungsa dhewe. Oke, terima kasih Wildan. Sudah cukup baik ya. Jadi di urutan yang artikel ini, seperti yang aku bilang tadi, kita menyimpulkan dari beberapa paragraf yang ada di atas tadi. Misalnya kayak kerusakan lingkungan amarga pokale manungsa nyebabake pagebluk utawa penyakit bencana lan kapitunan tumrap manusia dhewe. Jadi kerusakan lingkungan itu yang dikerjakan oleh manusia nantinya bakal berpengaruh ke manusia lagi, berdampak ke manusia, seperti ada bencana, penyakit, dan pagebluk yang mengancam manusia sendiri. Gitu, teman-teman. Oke, next. Wah, udah selesai nih. Ada yang ditanyakan nggak dari teman-teman? Yang aku jelaskan tadi, mungkin aku kecepatan nggak ya tadi ya? Ditutup aja kali ya share screen-nya, Mas, Mbak. Biar bisa lihat wajahnya teman-teman. Halo. Belum ada pertanyaan ya dari teman-teman?
Kok ada diam-diam baik? Oke, belum ada pertanyaan. Berarti kita langsung, oh ya, curese. Curese, tadi kalimatnya gimana ya? Aku lupa. Boleh bantu Mbak? Masnya curese tadi kalimatnya gimana ya? Curese kewan lan rusake ekosistem. Nah, maksudnya curese kewan itu rusak lingkungan mujudake degradasi lingkungan kawistara saka ilange sumber daya bumi, banyu, hawa udara, curese kewan lan rusak ekosistem. Maksudnya curese kewan tuh hewannya tuh semakin ini ya, langka karena mereka terbunuh dan rusak. Terus manusia juga semakin memburu hewan-hewan kayak badak bercula, terus gadingnya gajah kayak gitu. Lama-lama mereka akan langka, bahkan akan punah. Gitu. Curase itu lebih ke langka apa punah ya, Mas Mbak ya? Ya kurang lebihnya itu ya, teman-teman. Langka atau punah. Oke, ada yang lain? Terima kasih ya pertanyaannya, Adelia. Oke, sama-sama. Kalau belum ada yang bertanya lagi, kita foto bersama dulu aja kali ya, Mbak Mas. Teman-teman bisa on kamera semua dong. Kita foto bersama. Oke, boleh dinyalain semuanya kameranya yuk. Halo, ini terdengar kan ya? Dengar. Dan Oke, sebentar.